Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kristen Apta Saputra Paserang, nomor urut 23, serta Lasar Batch 2 Bapekom 9 Jayapura. Saya berasal dari BP2JK wilayah Papua Barat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di BP2JK wilayah Papua Barat. Jadi isu permasalahan. Jadi untuk isu sendiri saya mengangkat 3 isu. Yang pertama adalah kurangnya diseminasi informasi proyek kepada publik, yaitu sebagian besar masyarakat dan penyedia jasa merasa sulit mengakses informasi proyek secara real time. Dampaknya transparansi rendah, partisipasi masyarakat minim, dan muncul persepsi negatif terhadap BP2JK. Untuk isu yang kedua, saya mengangkat isu survei tentang kepuasan masyarakat tentang tingkat korupsi di BP2JK wilayah Papua Barat. Jadi, tingginya persepsi masyarakat terhadap korupsi dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik, partisipasi kontraktor, dan citra lembaga. Dampak yang dapat terjadi adalah kepercayaan publik menurun, penyedia jasa enggan ikut tender, serta citra BP2JK dan Kementerian PUPR terdampak negatif. Untuk isu yang ketiga, saya mengangkat evaluasi penggunaan SIM PK dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Papua Barat pada tahun 2025. Jadi penggunaan SIM PK masih terkendala infrastruktur dan fitur sistem yang belum optimal. Jadi dapat berdampak, yang sering terdampak adalah monitoring tidak efektif, potensi keterlambatan proyek, risiko manipulasi data, dan digitalisasi pengadaan belum optimal. Kaitan isu dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Jadi untuk yang pertama, untuk isu kurangnya diseminasi informasi proyek kepada publik, itu minimnya publikasi proyek menunjukkan lemahnya manajemen komunikasi dan transparansi. Smart ASN dituntut adaptif, memanfaatkan teknologi digital agar informasi terbuka dan akuntabilitas meningkat. Yang kedua, untuk isu survei tentang kepuasan masyarakat tentang tingkat korupsi di BP2JK wilayah Papua Barat, yaitu tingginya persepsi korupsi mencerminkan lemahnya manajemen integritas. Smart ASN harus berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan bersih untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, untuk evaluasi penggunaan SIM PK dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Papua Barat pada tahun 2025. Belum optimalnya pemanfaatan SIM PK menunjukkan perlunya penguatan manajemen, perubahan, dan kompetensi digital ASN. Smart ASN dituntut adaptif, kompeten, dan kolaboratif dalam mendukung pengadaan yang transparan dan efektif. Yang selanjutnya itu adalah penapisan isu dengan metode USG. Jadi untuk penapisan isu sendiri saya menggunakan metode USG. USG yaitu urgensi, seriousness, growth. Jadi untuk ketiga isu sendiri kita bisa lihat untuk isu pertama itu urgensinya mendapat poin 2, seriousness mendapat poin 3, growth-nya mendapat poin 3 yang berarti totalnya menjadi 8. Untuk isu kedua yaitu survei tentang kepuasan masyarakat tentang tingkat korupsi di BP2JK wilayah Papua Barat, itu urgensinya mendapat poin 2, seriousness-nya mendapat poin 4, growth-nya mendapat poin 3 yang berarti totalnya 9. Dan untuk isu yang ketiga yaitu evaluasi penggunaan SIM PK dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Papua Barat pada tahun 2025, itu urgensinya mendapat poin 4, seriousness mendapat poin 4, dan growth-nya mendapat poin 4 yang berarti bertotal 12. Jadi di antara ketiga isu ini kita bisa melihat bahwa jadi untuk isu yang ketiga berada di urutan pertama dengan total poin 12, yaitu menjadi yang berarti dia menjadikannya menjadi priority nomor 1. Untuk isu utama, evaluasi penggunaan SIM PK dalam pengadaan barang dan jasa di BP2JK Papua Barat pada tahun 2025 menjadi isu utama karena masih ada kendala dalam pemanfaatannya oleh ASN di BP2JK Papua Barat. Kondisi ini bisa berdampak pada keterlambatan proses pengadaan dan potensi kesalahan input data. Selain itu, tidak hanya demi mempermudah, SIM PK seharusnya menjadi instrumen digital utama dalam mendukung prinsip Smart ASN dan penguatan tata kelola pengadaan barang jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Jika masalah ini tidak segera ditangani,
efektivitas layanan publik bisa menurun, dan citra BP2JK sebagai pelaksana pengadaan berintegritas dapat terpengaruh. Karena itu, evaluasi dan penguatan kapasitas penggunaan SIM PK melalui pelatihan, pendampingan, serta monitoring berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan digitalisasi pengadaan berjalan optimal. Analisis isu. Jadi untuk analisis isu sendiri kita bisa lihat terdapat akibat isu, masalah, penyebab, dan solusi. Untuk akibat sendiri adalah data sering tidak sinkron. Untuk isu masalah, SIM PK belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengadaan barang jasa di BP2JK Papua Barat karena masih ada kendala teknis dan fungsional. Penyebabnya itu integrasi data, ketidakstabilan sistem, fitur terbatas. Solusinya adalah optimalisasi sistem dengan perbaikan teknis, penambahan fitur, integrasi data, dan peningkatan aksesibilitas. Solusi: optimalisasi dapat dilakukan melakukan perbaikan infrastruktur sistem agar stabil dan cepat diakses. Pengembangan fitur baru seperti dashboard, transparansi, dan notifikasi real time, integrasi penuh dengan SPSE LPSE, serta aplikasi internal Kementerian PUPR. Peningkatan aksesibilitas dengan mode offline sinkronisasi untuk mengatasi kendala jaringan, serta pendampingan melalui pelatihan teknis, evaluasi berkala, dan penyusunan SOP khusus penggunaan SIM PK. Upaya ini akan membuat pengadaan barang jasa lebih transparan, akuntabel, dan efisien sesuai kebutuhan daerah. Jadi sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih.